wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bisilatil arham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi rabbul alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul umam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi ila yaumil qiyam wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat sami'in wa sami'at rahimakumullah. Yang terhormat Pak Kiai, para penyanyi, khususnya keluarga besar Iwamit On Air Taiwan ingkang yang selalu kami banggakan dan kami hormati, jajaran mengurus Iwamit On Air yang selalu kami hormati, Bapak Yumbaku yang tergabung di dalam majelis taklim Iwamit yang berbahagia. Berkehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga kita di hari yang ke-17 Nuzulil Quran ini oleh Allah selalu diberi kekuatan zahir dan batin, istiqomah fil ibadah. Kita berharap pula semoga kita nanti di penghujung kehidupan kita ditakdir oleh Allah menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salat berserta salam ya Allah semoga terabadikan sallallahu alaihi wasallam. Dengan doa kita, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang selalu istiqomah olehnya mengikuti jejak sunnah-sunnah Rasul, dan akhirnya kita ditolongkan oleh Allah menjadi golongan yang ini umat Muhammad, umatan marhumatan yang menerima beri barokah fid dunya, syafaat yaumil akhirah. Amin Allahumma amin. Keluarga besar Iwamit On yang dimuliakan Allah. Pada hari ini kita membawakan sebuah tema tentang silaturahmi dan yang pada sesama. Kita berangkat dari hadisnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man ahabba ayyub saqalahu fi rizqihi wa ayyumsa'a fi atharihi bal yasil rahimahu." Barang siapa di dalam hidupnya demen, senang apabila oleh Allah diberi keberkahan rezeki, keluasan rezeki, banyak rezeki dari semua arah yang diterimanya,
Dan juga dia diberi keberkahan hidup, umurnya panjang. Maka lakukanlah. Falyasil rahimahu. Maka sesering mungkin lakukanlah. Yaitu menyambung tali silaturahim. Mencari keluarga yang lama mungkin hilang kontak. Mungkin tidak tegur sapa. Inilah yang diperintahkan oleh baginda Rasul kepada kita semua. Adik-adik, mbak-mbak, ibu-ibu, wanita on air yang dimuliakan Allah. Silaturahmi di dalam agama ini menjadi satu bagian penting di dalam kita beragama Islam. Karena dengan adanya kita semua mau menyambung silaturahim, mau mencari saudaranya yang masih ada hubungan darah, terutama, maka dia menjadi golongan orang-orang yang cinta terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga yang disyariatkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu. Dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, berfirman dalam Al-Quran tentang pentingnya silaturahim. Di sana Allah dengan jelas memerintahkan agar kita ini menghimpun yang berserakan dari keluarga kita, mencari dan menyambung tali silaturahim, yang di akhir-akhir ini banyak diabaikan. Bahkan anak-anak kita sudah banyak, bahkan hampir lalai dengan keluarganya sendiri. Masih mengutamakan reuni sekolah. Masih mengutamakan reuni arisan. Sehingga momen-momen hari raya, momen-momen Ramadan yang disyariatkan oleh agama untuk bersilaturahmi, seringkali kita, keluarga kita ini lupa. Apalagi kalau kita itu telah disakiti atau tersakiti oleh mereka. Coba sayang, kita pikirkan. Anak-anak sekarang, kalau dulu di era tahun 80-an, Abah lahir di era 70-an. Di era 80-an itu, kecilan Abah itu ketika datang hari raya, ketika menjelang Ramadan, kita itu diajak oleh mbah-mbah dulu untuk anjang sana, mencari sanak saudara. Bahkan yang sudah mati pun kita diberitahu, diajak ziarah kubur dalam rangka menjalin silaturahmi kepada yang sudah meninggal. Begitu telaten bahasa Jawanya. Orang-orang dulu giat bahasa Indonesianya, memberi pembelajaran, memberikan edukasi terhadap anak-anak cucunya. Dan sekarang, Masya Allah, dulu masih jalan kaki saja nyampe 1 kilo, 2 kilo, bahkan 5 kilo jarak rumah kita dengan saudara kita. Nyampe silaturahim. Sekarang banyak yang punya mobil.
Ada yang moge, motor gede, motornya bagus-bagus, tapi ke rumah saudara, ini banyak yang tertinggal, kebablasan, terlalu kencang numbangnya, terlalu kencang numpak sepeda, sehingga ke rumah Mbok D, Pak D, ke rumah saudaranya nenek kita, kakek kita, saudaranya ayah kita, ibu kita, kadang malah terlambat datangnya. Ini mengingatkan kepada kita semua betapa pentingnya silaturahmi ini kita jalin. Sehingga Allah dalam Al-Quran berulang kali niki berfirman tentang perintah bagaimana kita harus menyambung tali silaturahmi ini. Adik-adik, ibu-ibu, para bunyai, di keluarga besar Iwamid yang dimuliakan Allah. Sehingga dalam Al-Quran Allah dengan jelas agar supaya kita wa'ati dal qurba haqqahu. Ini perintah. Wa'ati. Dan seyogianya kalian semua mendatangi dal qurba pada orang-orang yang masih ada sambung darah dengan kita. Haqqahu. Agar supaya menepati hak-hak mereka. Apa hak mereka? Ini kita himpun yang mungkin sudah jauh dari kita karena tempat tinggalnya, mungkin karena nasibnya. Ini mari, ini pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian didukung oleh ayat-ayat yang lain. Allah dawuh fahal asaitum an tawallaitum an tufsidu bil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullah fa asamma wa a'ma absarahum. Kalau Anda kepingin tidak menjadi orang-orang yang dirusak oleh Allah, kalau Anda tidak menginginkan menjadi golongan orang-orang yang tidak dipedulikan oleh Allah di muka bumi ini, wa tuqatti'u arhamakum, maka sambung saudara-saudaramu yang mungkin selama ini jauh dengan kita. Ulaikal ladzina la'anahumullah. Orang-orang yang watuqatim arhamakum, yang memisahkan diri. Orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Kata Allah, ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itu termasuk golongan orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Fa'asammahum wa a'ma absarahum. Mereka yang jauh, yang tidak mau melakukan silaturahmi, meskipun yang berserakan, akan dibutakan matanya, dibutakan hatinya. Yang Jawa bilang dipicak nih, meripate, ditulikan telinganya, sehingga dia tidak teringat semuanya. Na'udzubillah, teman na'udzubillah. Bahkan dalam hadis Nabi, qati'ur rahim mal'unun. Orang-orang yang memutuskan tali silaturahim itu dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, logika, gambaran, contoh yang enak. Ini momen hari raya. Mari kita pergunakan untuk silaturahim. Mari kita gunakan untuk kita mencari orang-orang yang berjasa kepada kita di masa kita waktu susah, di masa kita waktu kecil,
Mungkin karena sibuknya orang tua kita pernah dititipin kepada tetangganya, walaupun hanya sesaat. Oleh sebab itu di dalam agama, seperti keterangan di kitab Nashaikhud Dini, dan juga Nashaibul Ibad, itu bagian dari anak soleh dan anak yang solihah. Kita itu oleh baginda Rasul diperintah untuk mencari teman hidup, teman ngobrol, teman ngopi orang tua kita dulu. Jadi setelah kematian orang tua kita, ini salah satu dari beberapa tanda anak soleh dan solehah, itu mau silaturahim terhadap saudara ataupun teman dari ayah bundanya semasa hidup. Kenapa? Mungkin Yunyai, Bunyai, di masa hidup ayah penjenengan, di masa hidup ibu kita yang sudah meninggal mungkin, mereka pernah gundah gulana di dalam keluarganya. Dia melakukan silaturahmi pada temannya, ngopi bareng, ngerokok bareng, walaupun hanya malam, walaupun hanya beberapa jam, beberapa menit, sehingga bisa melonggarkan waktu, melonggarkan pikiran, jadi tempat curhatan untuk keluarga kita. Oleh sebab itu, diperintah oleh baginda Rasul untuk mencari, cari itu orang tuamu, teman orang tuamu dulu. Samperin dong. Karena mereka banyak teman-teman orang tuamu dulu pernah mendukung walaupun sesaat, lega hati orang tuamu, senang hati orang tuamu. Carilah mereka, teman orang tuamu dulu. Teman orang tua kita saja, oleh agama ini, ketika orang tua kita telah meninggal, kita sebagai anak diperintah agar supaya nyamperin, mencari siapa saja dulu orang-orang yang telah menjadi teman ngobrol, teman ngopi, teman bercanda orang tua kita. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya silaturahmi. Itu tentang silaturahim. Kemudian menabur kasih sayang. Kita juga minta untuk menabur kasih sayang. Hingga baginda Rasul bersabda, hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin As, Nabi sallallahu alaihi wasallam, الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Al-Hadis. Orang-orang yang punya jiwa welas asih, orang-orang yang selama hidupnya suka menabur kasih sayang kepada sesama. Baginda Rasul mengatakan, orang-orang yang ketika dia hidup senang menabur kasih sayang, senang memberikan apresiasi, senang memberikan kemudahan-kemudahan kepada sesama, sering memberikan kenyamanan terhadap sesama, maka orang-orang itu akan selalu dibelas kasihani oleh Allah. Terusnya hadis, Kanjeng Nabi bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Oleh sebab itu, jalinlah
silaturahim. Ciptakanlah silaturahim. Apapun yang ada di muka bumi ini, maka para malaikatnya Allah yang ada di langit, para malaikatnya Allah yang ada di bumi, akan selalu bermunajat kepada Allah, memintakan ampunan kepada orang-orang yang mau berperilaku menabur kasih sayang kepada sesama. Duk, sayang itu tidak ada syarat harus orang muslim tak, tidak. Menabur kasih sayang tidak hanya kepada orang mukmin tok, tidak. Kasih sayang ini untuk semua kalangan, semua ciptaan Allah, bahkan pada yang tidak punya pikiran pun terhadap hewan, terhadap ciptaan Allah selain manusia pun kita diperintah untuk memberikan kasih sayang itu. Karena mereka, dia adalah ciptaan Allah. Dan Allah berfirman, mereka semua akan dilibas oleh Allah. Akan ditiadakan oleh Allah. Tapi mengapa Allah kok masih menciptakan mereka? Juga masih memberi kesempatan kepada mereka. Ini yang harus kita pikirkan sekarang. Ini menabur kasih sayang pada sesama, itu juga diperintahkan oleh Allah. Sekarang tunjukkan, Anda berada di negara kafir, katakanlah demikian. Karena didominasi oleh orang-orang non-muslim. Tapi tunjukkan kepada mereka, bahwasanya orang Islam adalah orang yang punya hati, punya jiwa lemah lembut terhadap siapapun. Sayyidina Ali dulu pernah bekerja sama dengan orang Yahudi. Apa dilarang oleh Rasul? Tidak. Sayyidina Ali mencari makan demi keluarganya. Mengais rizki pada orang kafir. Tidak masalah. Jadi tidak ada syarat Anda menolong orang. Umpamanya ada kecelakaan di tengah jalan. Anda tahu dan Anda dekat dengan kejadian itu. Tidak usah Anda tanya, "Hai Bu, hai Pak, kalian Anda agamanya apa? Islam atau bukan?" Tidak perlu. Tidak penting. Tolong itu orang. Apapun agamanya. Apapun kepercayaannya. Tolong. Itu ciptaan Tuhan juga. Dari baginda Rasul dalam hadis itu bersabda itu secara universal, umum loh. Tidak ada di situ harus orang Islam, harus orang mukmin yang mukminnya sama dengan kita, tidak. Tapi siapapun. Ini menunjukkan betapa Islam itu rahmatan lil alamin. Betapa Islam itu sangat mengedepankan tentang perasaan, tentang kasih sayang. Karena inti dari dakwahnya baginda Rasul yang harus kita tiru adalah mengedepankan tentang kasih sayang terhadap sesama. Yang muaranya kepada akhlak kita. Kepada akhlak kita. Dan dulu pernah ada cerita Nabi Ibrahim di zaman Nabi Ibrahim. Nabiullah Ibrahim itu pernah suatu saat memberi makan kepada orang-orang di sekitarnya. Memang itu menjadi kebiasaan. Bukan hanya suatu saat, kebiasaan. Nabi Ibrahim itu hampir tiap hari mencari teman, diajak makan bareng. Siapapun diajak. Tapi pada suatu saat Nabi Ibrahim ini mencari teman makan, dicari yang sama dengan dirinya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketika ada orang tua renta, Mbah, sampean kelihatannya kok lapar, mau Mbah saya ajak makan di tempatku, Mbah? Oh iya nak, aku mau nak. Memang benar aku lapar. Diajaklah orang tua itu ke rumahnya Nabi Ibrahim. Tapi setelah sampai di rumahnya Nabi Ibrahim, ternyata di situ sudah ada beberapa orang juga yang sudah menunggu Nabi Ibrahim. Orang-orang sudah biasa diajak makan bareng. Dada Nabi Ibrahim tanya, Mbah, maaf Mbah, sampean agamanya apa Mbah? Karena rampasan makanan ini hanya kami persiapkan untuk orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Orang-orang Muslim. Orang tua tadi lesu. Orang tua tadi susah sembari menjawab, nak, agamaku majuzi, nak. Aku orang majuzi. Orang yang setiap hari menyembah api. Emangnya kenapa, nak? Tidak boleh. Susah orang tua ini. Apa kata Allah? Nabi Ibrahim ditegur langsung oleh Allah. Lewat wahyunya Allah, hai Ibrahim, aku menjadikan orang itu majuzi. Aku ciptakan dulu di kandungan ibunya. Sampai dia lahir. Sampai dia tua renta. Setiap hari aku yang kasih makan. Setiap hari aku yang kasih minum. Setiap hari aku yang memberikan oksigen untuk dihirupnya. Aku tidak pernah menanyakan agamanya apa. Aku tak pernah mengatakan kepada dia, kau harus menyembahku. Tidak, Ibrahim. Dan sekarang kamu mau ngajak makan hanya makanan satu piring saja, sudah kau tanyakan tentang agamanya. Kau tanyakan tentang tauhidnya. Sungguh terlalu Ibrahim. Nabi Ibrahim ditegur langsung oleh Allah. Artinya apa? Artinya dengan cerita ini, kita menabur kasih sayang itu ya di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Malam-malam semua Anda mencari makan, mencari rezeki. Oleh takdirnya Allah, kalian semua ada di negara Taiwan atau di negara lain yang banyak non-muslim. Tunjukkan kita sebagai muslimah yang baik. Tunjukkan kita sebagai muslim yang baik. Sebagai bagian dari dakwah kita. Dan jenengan tidak hanya mencari rezeki. Tidak hanya menitipkan diri kepada Allah kepada orang-orang yang ada di Taiwan. Tapi sebaliknya kita penjenengan sama. Rame jimut dulu toh Bu, Pak. Yo kok rasa. Mendakwahkan mendakwakan Islam pada orang-orang non-muslim. Semoga cerita ini inspirasi kepada kita bersama, Dok. Jadi berbuat baik, jimut, lembut, menaburkan kasih sayang kepada semua. Itu tidak ada syarat orangnya harus sama dengan kita. Harus seiman, harus seislam dengan kita. Tidak. Tapi siapapun orang yang butuh kita bantu, maka kita bantu. Siapapun mereka yang harus kita tolong, membutuhkan pertolongan kita, mari kita tolong. Ini nah, kembali lagi contoh tadi. Ada orang kecelakaan, enek bocah tiba, enek orang jatuh. Tidak usah kau tanya, kau dari negara mana? Apa partai politikmu? Gak usah, gak butuh itu. Karena baginda Rasul perintah, tebarkan kasih sayang kepada siapapun. Tunjukkan orang Islam itu orang yang jiwanya lemah lembut terhadap siapapun. Masya Allah.
Semoga keterangan yang sedikit ini bisa menginspirasi kita bersama. Betapa pentingnya kita silaturahmi dan juga betapa pentingnya kita menabur kasih sayang terhadap sesama sebagai bagian dari dakwah hidup kita. Sebagai muslimah yang baik, sebagai insan yang berakhlak, kita tunjukkan kepada mereka, kita tunjukkan kepada dunia, kita Islam. Islam adalah rahmatan lil alamin. Seperti halnya yang dibangun, yang disebarluaskan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Momen ini, ini pas kita nuzul Quran. Kita ambil mau'idah di dalam Al-Quran. Kita ambil iktibar di dalam Al-Quran. Masya Allah. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Tentang silaturahim. Tentang menabur kasih sayang. Dan juga hal-hal yang lain. Momen ini, mari kita ulang-ulang. Kita abadikan di dalam benak kita. Bagaimana Allah memerintahkan kepada kita semua, pun juga baginda Rasul memerintahkan kepada kita semua untuk berperilaku yang baik, menabur kasih sayang kepada sesama manusia terutama. Bahkan di luar manusia pun, orang-orang dulu pergi ke ladang, kalau di Jawa itu, pergi ke sawah. Itu orang-orang tua dulu banyak yang membawa bekal. Apa itu? Gula merah. Kadang gula putih di tempat kami. Untuk apa? Memberi makan si semut itu. Memberi makan apa yang ada di ladang itu. Karena beliau-beliau mengatakan dia itu. Walaupun tidak punya akal. Dia itu juga ciptaan Tuhan. Butuh makan. Maka bagi bentuk menebar kasih sayang, mereka juga butuh kasih sayang kita. Kita memberikan apapun itu termasuk sedekah dari kita untuk dia, untuk mereka. Begitu luar biasanya. Dan monggo di separuh Ramadan ini kita ngaji mumpung sehat, mumpung ketemu Ramadan. Karena kita tidak tahu nasib kita. Kita juga meminta kepada Allah, semoga bisa menyelesaikan Ramadan ini, dan juga diberi kesempatan menjumpai Ramadan tahun depan, dengan sifat hafiyah. Tapi pun kita tidak tahu nasib umur kita di tahun depan, apakah kita masih ada atau tidak. Oleh sebab itu, mari di separuh Ramadan yang akhir ini, kita berlomba-lomba, ngaji mumpung sempat, mumpung kita longgar, ataupun kita tidak longgar, kita longgarkan kesempatan kita untuk tadabbur, untuk tadarus di dalam Al-Quran. Kalau tidak bisa baca Quran apa? Kita dengerin aja teman-teman kita. Kita ikut di grup-grup pengajian. Walaupun kita tidak bisa ngaji. Walaupun kita tidak bisa baca Quran. Dulu ada kisah menarik. Ada orang di zaman tabi'in dulu. Ada seorang ulama besar. Sekelas Imam Ghazali. Sekelas Ahmad Al-Ghazali. Syekh Junaid Al-Baghdadi. Ini orang-orang alim, alamah. Orang-orang pinter. Orang-orang yang sangat luar biasa. Suatu ketika beliau ini menjumpai makbarah, ada kuburan di sebelah desa yang ditempati beliau. Pada suatu ketika beliau pulang dari ceramah, ada kuburan itu memancarkan sinar. Kemudian besok paginya beliau bercerita pada tetangga, aku tadi malam lewat di kuburan sana, ada kubur yang memancarkan cahaya. Ayo sekarang kita samperi kuburan siapa gerangan itu. Carilah.
tanda yang tadi malam dipasang. Ketemu. Ternyata ada kuburan Fulan bin Fulan. Min dairati kadza wa kadza. Oh, itu kuburannya si A. Yang tempatnya di sana. Disamperin lah. Di sana ada istrinya. Ditanya, Bu, apa gerangan keistimewaan suamimu ketika beliau hidup? Istrinya menangis. Maaf saudaraku. Suamiku tak punya keahlian apa-apa. Suamiku bodoh. Tidak bisa ngaji. Tidak bisa baca Quran. Cuma suamiku tertib sholat 5 waktunya. Tertib sholat 5 waktunya. Tidak dia tinggalkan. Anak tadi bertanya, Mbak Yu. Selain sholat 5 waktu apa saja? Mbak Syah tolong dimut Mbak Syah. sana里没关系。 Ternyata 放这里可以，等一下我一起拿。放这里没关系，我等一下一起拿。 dan Yai, suamiku selama hidupnya setiap malam selain sholat 5 waktu setiap malam beliau buka Al-Quran. Padahal beliau tidak bisa baca Quran. Dia buka Al-Quran mulai halaman 1 sampai terakhir. Dia ciumi Al-Quran. Dia tangisi Al-Quran. Ya Al-Quran. Nanti ketika di akhirat aku jangan kau laknat ya. Karena aku tidak bisa membacamu. Tapi aku yakin dan meyakini bahwa kamu Al-Quran adalah kalamullah. Diciumin sampai meneteskan air mata. Ternyata apa? Ternyata inilah yang menghantarkan beliau kuburannya menjadi terang bercahaya. Oleh sebab itu, di momen ini pas nuzul Quran, monggo Ibu kita tambahi ngaji kita terutama tadarus Al-Quran dan juga silaturahmi walaupun hanya lewat WA, tanya keadaan orang tua kita, Pak D kita, bule kita, semua orang-orang yang ada hubungan darah terutama termasuk teman-teman kita dan juga tabur kasih sayang kepada siapkan sampean, kepada bos majikan sampean, taburkan kasih sayang dengan keikhlasan hati, mengharap ridha Allah dan juga kita doakan pula mereka. Semoga suatu saat walaupun hanya satu orang dari semua yang ada menjadikan orang yang mendapatkan hidayah. Boleh kita doakan untuk mendapatkan hidayah. Asalkan tidak untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Cukup didoain. Semoga mereka majikan-majikan Anda itu suatu saat mendapatkan hidayah. Mau beriman, mau berislam. Cukup gitu aja. Semoga ini menjadi pepeling. Pengingat-ingat untuk kita bersama. Demikian, Bu. Ini sudah jam 5 minggu. Apa undur diri dulu. Mungkin ada 5 menit untuk bertanya jawab, Bu. Monggo sebelum itu apa mau ngaji juga ini. Terima kasih Abang. Monggo jamaah yang mau bertanya. Ini Bu Saki apa tuh? Di mod ya? Ini dari tadi kelotekan monggo di mod. Sudah Biar, tapi nggak bisa turun. Monggo jamaah yang mau bertanya dipersilakan. Jangan lupa pasportnya Rona Senja. Monggo. Ya, assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Rona Senja. Ramadan kita hikmah tarbiyah. Kok lali Bu? Dapat ridho dan Ridho dan berkah. Barakallah. Nggih, Abah, ngapunten kula Miss Nati dari Banyuwangi. Saya mau menanyakan tentang mencintai makhluk Allah selain manusia, nggih, Abah. Sesuai tema, kita kan di sini majikan itu ada anjingnya gitu, Abah. Terkadang-kadang niku nggih ten ati niku pripun ngoten kok delong, ya Allah kok ngene kok ngopeni guguk ngoten. Tapi terkadang nggih
pasrah mawon pripun diterima mboten ngoten niku pripun menyikapinya Abah? Atas Ya. jawabannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ayo satu lagi mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Suci dari Blitar Magetan mau bertanya begini tadi menyampaikan bahwa Rona senja Ramadan kita hikmah tarbiyah menggabar ridha dan berkah. Allahu Akbar. Suci dari Blitar Magetan mau bertanya begini. Tadi menyampaikan bahwasanya menolong orang itu tidak boleh pandang agama. Di sini saya itu bekerja dengan orang yang non Muslim. Setelah itu ada kecelakaan, itu saya bantu dan semuanya saya bantu. Akan tetapi kalau jika beliau sehat itu dia itu mulutnya itu jelek, mengatakan orang Islam itu gini gitu. Bagaimana? Terus saya itu sakit. Terus kedua kalinya dia itu kecelakaan lagi, kakinya sampai patah gitu. Tapi saya itu mau telepon sama majikan itu saya senggan males banget ngoten. Terus apakah ini juga tidak diperbolehkan Ustaz karena dia tuh mengatakan Islam gini ABC ngoten itu. Terima kasih orang Thailand. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, mungkin dua saja Duk ya dulu. Ini. Ya. Yang pertama yang dari Banyuwangi. Ya, yang dari Banyuwangi. Ini Duk. Pada dasarnya kita pun seorang muslim itu untuk beternak ngingu. Istilahnya ngingu itu apa ya? Merawat, melihara nggih. Abang ngapunten ical suwantene. Apa? Oh, jatuh. Nang. Saya merawat kan. Jatuh ya, Bu? Kenang loh, Mbak. Mbak kasih sinyale nggih. Nggih, dirental terjadi. Ada lah di sini lah. Barusan bergabung tapi tidak ada suara Abah. Oh, dimut. Kemut paling. Loh kok HP-nya nggak ada tak cek. Apa HP-ku tadi gitu? Iya, ora enek, yen aku yo ora enek kok. Ceblok. Turun kok. Sampun ceblok dari tadi loh. Wonten. Ampun Oh, bergabung lagi. Meninggalkan panggilan. Meninggal. Cantol. Sabar. Enggak balas sih udah enak ngobrol. Urung enek saya ceblok Mbak Kasih meninggalkan. Sanuna ora ngerti ceblok iki. Lah wonten orang buang. Disundul mawon Bu, monggo ndang selak entek wektune. Iya, entek wektune. Azan ganti. Mesti beliau menjawab sendiri. Tenang. Iya. Bu Mas iki. Aku sampai rawani obah lek wong ngrungokne tak. Saiki monggo anu sik. Ngringkesi blonjo. Tuh. Monggo disundul. Bu Mas, monggo Bu. Soalnya sudah hampir 5 menit. Takutnya nanti ngomong dia Mbak. Bu Liatin. Yang ambil Bu Liatin nggih.
Nggih. Istighfar mau Ibu, monggo. Jelasnya abae omong dhewe lho sakne wingo. Monggo dipun padosi Ibu Humas, monggo kita istighfar mawon ya. Sambil nenggo nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما Kenapa duduk mati, Duk? أعوذ بك من شر ما صنعت اللهم صل Allahumma على sholli ala sayyidina Muhammad. Jatuh Bang jenengan Bah. Jatuh lagi toh? Oh jatuh lagi Jatuh lagi, sinyalnya Abah. berarti. Sampun jatuh. Monggo Abah dilajengaken. Sinyalnya Bang, Masya Allah. Nggih. Alhamdulillah. Nggih, wau langsung iskal. Sampai memelihara wau Bah. Berarti tetap itu pelihara saja, Duk. Itu juga ciptaan Allah. Yang penting kita harus hati-hati tentang nasibnya saja. Dari cerita Ashabul Kahfi, 7 orang salah satunya anjing itu besok juga bisa masuk surga. Artinya, itu juga ciptaan Allah. Kita tidak bisa dan tidak boleh menyia-nyiakan. Bahkan kita pun boleh memelihara anjing itu, orang Islam itu. Asalkan bisa merawatnya, menjauhi tentang najisnya dan sebagainya. Karena kesepakatan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, orang Islam yang memelihara anjing itu setiap hari dikurangin kebaikannya oleh Allah satu begitu. Intinya begitu, Dok ya, yang dari Banyuwangi boleh. Iya, Bah. Terima kasih, Bah. Keharusan monggo, itu juga ciptaan Allah. Yang penting kita memberikan itu atas dasar apa? Niku menabur kasih sayang kepada siapapun yang termasuk itu juga ciptaan Allah. Kemudian yang kedua tadi yang dari Blitar Nganjuk ya, itu tentang perilaku orang yang kita tolong. Itu bukan masalah, artinya begini, jangan sampai perilaku mereka yang menyalahkan kita, menyalahkan agama kita, atau apa itu menghentikan langkah kebaikan kita. Biarlah mereka ngomong apa saja, tapi kita bersandar kepada Allah, ya Allah, ini hambamu, ya Allah, ini ciptaanmu, ya Allah. Aku kau perintahkan untuk berbelas kasihan terhadap siapapun. Islam rahmatan lil alamin. Walaupun dia menyia-nyiakan kepada kami, walaupun dia menghina kami, tapi satu yang harus kita ingat, Dok. Kalau sudah memang melecehkan agama, itu memang ada kesepakatan ulama kita suatu saat biarkan saja. Istilahnya mentakzir mereka, mengkapokkan mereka. Kalau dia lagi susah, jangan kau tengok. Kalau mereka lagi susah, jangan kau samperin. Kalau memang dia sudah kelewatan menghina Allah, menghina agama Allah. Ini yang paling terakhir. Tapi kalau menghina pribadi kita, jangan kau pedulikan, abaikan saja. Tapi kalau sudah menghina agama Allah, itulah yang menjadi sensitif kita. Tapi tetap kita berperilaku yang baik. Nah, tentu nggih, monggo kita tutup pulau iki arep enek jadwal ngaji buka bersama. Ya nyuwun barokah donganipun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bi qadri azamati kulli wahid. Ya Allah Gusti, taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa tadru'ana wa khusyu'an bi jana ya alamin. Ya Allah Gusti, sallimna muslimin min balai dunia wal akhirah
Wassalamualaikum akhwatina fi iwamit on air ya Allah kulhumil barakah wassalamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walil qabul al-Fatihah. Sirata bin Amdani Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.